berbicara, memberikan ilmunya gitu ya. Setelah itu nanti akan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Ada 3 pertanyaan, kita membuka 3 pertanyaan yang sesi tanya jawab itu nanti berlangsung selama 15 menit. Kemudian dilanjutkan dengan konklusinya ya, kalau ada ya waktunya memungkinkan. Jadi total kita mengikuti expert talk ini adalah sekitar 1 jam saja lah, gitu ya. Jadi sudah mudah-mudahan 1 jam itu sudah cukup buat kita. Nah, rules-nya adalah bahwa selama narasumber berbicara, nanti selama Mas Adios berbicara nanti, mic dari setiap audiens kan sudah di-unmute, sudah di-mute sama host ini ya. Gitu ya, sudah di-mute sama host. Oke, nanti pas sesi tanya-jawab, nanti baru mic-nya akan di-enable bagi menanyanya. Oke, sebagai catatan, seluruh kegiatan video audio ini nanti direkam ya, untuk kita nanti upload di YouTube channelnya AMSI, agar teman-teman sekalian atau yang tidak berkesempatan pada saat ini untuk ikutan langsung bisa melihat kembali. Nah, saya kira dari saya gitu clear. Sekarang gilirannya Pak Dios, mari kita simak Pak Dios. Silakan Pak, 35 menit Bapak untuk memberikan insight-nya. Baik, Mas An, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya langsung saja mulai. Saya nggak tahu kalau ini adalah session pertama ya dari semua rangkaian dari maraton webinar ini. Kenapa saya pilih judulnya itu Why Do Startup Fail? Itu bukan bermaksud untuk bikin kita ragu-ragu dalam artian untuk memulai sesuatu, cuma membuat kita lebih aware dengan toh udah banyak pengalaman dan reference yang ada di sekitar kita yang bisa kita jadiin referensi kenapa startup itu tidak bisa sustain, ya kan, tidak bisa sustain. Jadi mungkin beberapa saya pakai analisa yang dipakai oleh Fractal Marketing Analysis. So, jadi kita go through dari itu hanya sebagai pedoman saja untuk kita ngelihat mengexercise startup kita sendiri dari sisi yang kayak reverse engineering-nya lah gitu. Karena mungkin kalau dari how to build startup, apa yang diperlukan untuk build startup, mungkin teman-teman startup semua udah lebih paham gitu kan, mungkin lebih experience karena facing day to day dengan kegiatan ini. Sementara dari saya sendiri, saya kebanyakan mencoba menjadi external atau informal advisor dari beberapa startup. Kita pernah dulu punya inisiatif tahun lalu untuk bangun menggiatkan digital transformasi di Indonesia. Kita bikin hackathon untuk para startup yang kita uji, kita bantu dan kita funding untuk bisa mereka unleash untuk ide-ide mereka. Tapi waktu itu kita purely cari disrupted idea daripada daripada gimana bisnis itu akan berkembang. Itu justru kita coaching gimana mereka akan bisa continue. Jadi saya mungkin apa semua udah dapat presentasinya, Mas An? Tadi kita sudah dapat sih, Bapak bisa share sebetulnya atau dibantu sama tim kami? Saya share screen ya. Oh baik, silakan di-share. Sebentar. Saya harus allow Zoom untuk akses.
Oke, sudah tampil, Pak. Saya mulai dari sini, dari 10 alasan utama kenapa startup fail. Mungkin dari cara kita bangun startup, cara kita step-step kita bangun startup. Mungkin semua teman-teman startup udah pernah tahu semua bahwa pertama kita getting business idea. Dari bisnis idea itu kita langsung tayangkan atau bentuk satu business plan, ya kan? Business planningnya bisa pakai beberapa metode, misalnya yang paling gampang itu canvas, business canvas. Kemudian setelah itu kita harus find team, kemudian find cash, kemudian planning masalah cash flow. Jadi dari kita lihat di sini, pada umumnya kegagalan dari startup itu adalah karena mereka tidak punya viable business model. Viable business model itu dalam artian bisnis modelnya, karena bisnis model itu tidak bisa kita buat hanya sekali, ya kan? Harusnya bisnis model itu harus di-exercise setiap ada input-input baru. Misalnya input barunya kita baru tahu marketnya, ya kan? Pada awal misalnya kita dapat informasi tentang marketnya itu tidak terlalu detail, ya kan? Kemudian lama-lama tambah detail, tambah banyak komponen-komponen yang harus di-exercise, sehingga bisnis model itu harus diuji kembali, di-exercise kembali. Jadi kita jangan sampai teman-teman jangan sampai lengah bahwa pada saat bisnis mulai kicking di awal, tapi telah ada parameter-parameter yang lain dan bisnis model itu tidak di-exercise lagi, sehingga menjadi obsolete dalam waktu yang cepat, sehingga dia harapkan trajektori malah menjadi stagnan atau malah justru terjadi penurunan. Yang kedua, masalah yang paling klise lah, yaitu adalah ran out of cash sebenarnya. Nah, waktu saya ada kita lakuin exercise terhadap beberapa startup yang coba mencari funding, kita coba advice mereka, yang salah satu yang sangat mereka tidak bisa provide ke kita itu adalah cash flow projection. Ini sangat penting, karena dengan adanya cash flow projection ini kita tahu kapan dan berapa yang mereka butuhkan pada saat waktu yang tepat, bahwa kapan dia butuh cash tersebut, sehingga dia tidak dalam kondisi negatif terus cash flow-nya, dan kapan itu menjadi positif, gitu kan. Dan ini juga kalau dengan cash flow projection yang detail, investor atau siapapun yang menjadi partner teman-teman startup juga akan menjadi lebih confidence. Berarti mereka tahu bahwa teman-teman itu adalah benar-benar understand bisnis itu, benar mengerti bisnis itu, karena parameternya cuma tidak hanya duit keluar, duit masuk, tapi sampai ke itemize, sampai timing, sampai apa komponen biaya, costing structure dan revenue stream yang akan datang itu teman-teman startup tahu semua. Nah, jadi dengan itu mereka juga confident, sehingga adapun pergeseran sedikit dari timing itu cash flow projection bisa digeser sehingga tidak terlalu impact terhadap return of the investment. Itu yang penting gitu. Karena pada saat kita udah run out of cashnya udah habis, mulai namanya quality menurun, mulai namanya services menurun, mulai ada compromise yang kita lakuin, sehingga objektif yang kita set atau bisnis idea yang kita set di awal itu tidak tercapai, sehingga akhirnya kita kehilangan pelanggan, kan? Itu yang perlu kita anticipate. Jadi dua alasan ini sangat menentukan sustainability dari bisnis dari teman-teman startup. Kemudian not enough traction, ya kan? Traction ini yang kita perlu, apa traction apa yang harus dilihat sehingga kita memang benar-benar bisa jadi diferensiator. Diferensiator dalam artian wow efeknya ada, ya kan? Jadi wow efeknya ada sehingga ini juga bisa mengangkat, ya kan? Mengangkat bisnis tersebut secara signifikan, gitu. Jadi kan jangan sampai kita karena sekarang tuh terlalu banyak fokus
kita selalu punya follower, kita harus follow bisnis orang lain, cuma ngerubah dikit, kemudian tidak ada differentiator dan specificity dari kita bisa dimimik, bisnis kita bisa dimimik, sehingga pada saat kita kicking, ada orang yang dengan investment lebih bagus bisa bikin sesuatu yang lebih bagus dari kita, sehingga kita kehilangan momentum, kita kehilangan traction, dan kita juga timingnya tidak pas untuk launch produk tersebut misalnya. Itu salah satu komponen yang menentukan sustainability dari startup teman-teman nantinya. Kemudian technical and product issue ini yang kadang-kadang teman-teman harus yakinin bahwa satu orang itu tidak mungkin ngelakuin semuanya. Jadi pada saat setting startup, kita harus tahu, kita harus punya close friend, kita harus punya teman dekat, kita harus punya partner yang benar-benar sehati dengan kita, sehingga kita tidak harus ada 3 komponen. Waktu kita lakuin hackathon itu ada 3 komponen yang kita ingin, yaitu pertama orang yang ngerti bisnisnya, kemudian orang yang ngerti secara mentranslatekan bisnis menjadi sistem, menjadi suatu produk, menjadi satu apps, menjadi sesuatu ini. Kemudian yang ketiga, orang yang mengerti keuangannya, keuangan, legal aspect, apapun yang di luar 2 ini. Sehingga minimal 3 ini adalah sesuatu yang sangat penting, sehingga ada yang fokus benar mentranslasikan. Karena kadang-kadang kita programming, kita belum tentu ngerti bisnis model. Kita belum tentu ngerti bisnisnya gimana, prosesnya gimana. Kita belum tentu ngerti user yang diinginkan user itu siapa, gitu kan. Jadi jangan sampai one job dikerjain oleh banyak kerjaan dikerjain oleh satu orang, sehingga akhirnya pada saat benar-benar kicking terjadi disrupting dari service atau produk, isu-isu di produk, sehingga mulai pelanggan akan mulai meninggalkan, ya kan. Lack of finance, investor interest. Nah, ini sama juga bisnis model dengan bisnis model yang solid, dengan bisnis model yang dynamic, dengan yang detail, sehingga financing atau investor menjadi ada interestnya. Karena nggak seluruh investor itu hanya ngelihat return, karena ada investor yang ngelihatnya itu growth, atau investor yang ngelihatnya itu number of user yang bisa diakuisisi. Dia tidak hanya ngelihat itu hanya sebagai bisnis itu saja yang harus menjadi ukuran kesuksesannya. Seperti mungkin dari sisi beberapa startup yang sudah duluan, mungkin dari sisi real bisnisnya itu mereka nggak dapetin revenue yang seperti yang kita lihat. Kok bisnisnya rugi, kok masih tetap dipertahankan, ya kan. Kelihatan bisnis intinya itu masih terdipertahankan, tapi di belakangnya itu ekosistem bisnisnya sebenarnya yang menguntungkan, tapi yang core-nya itu hanya sebagai penggerak dari bisnis yang lain. Contoh ekosistem bisnisnya yang justru menjadi lebih hidup, dan disitulah profitable-nya, karena di situ mereka otomatis hampir tidak mendapatkan kompetisi, tapi di core activity atau core services yang mereka offer itu kompetisinya tinggi, gitu. Tapi di luarnya itu yang mereka punya banyak services yang tidak bisa diikuti oleh yang lain, atau barrier to entry-nya terlalu tinggi karena mereka harus punya core system dulu. Nah, disitulah kemampuan dia burning cash dulu di situ. Tapi dia udah ngelihat opportunity yang ada di ekosistem dari bisnis tersebut. Itu yang benar-benar harus kita perhatikan di situ. Saya ke next slide. Itu ada tiga mungkin yang kita jadiin 3 statement lah, atau isu lah yang kita bisa take in mind lah untuk kedepannya, bahwa fail itu bisa karena good idea. Good idea itu belum tentu jadi good business, bisa ada jadi bad business kan, karena kita nggak bisa make it profitable. Kemudian not enough money, ya uang selalu itu jadi barrier, tapi nggak mesti itu bisa menjadi penghalang untuk starting
bisnis, karena mungkin bisa aja core services-nya itu bisa kita jalani dengan low cost, ya kan, sehingga bisa bangun ekosistem bisnis yang di luar dari core bisnis tersebut. Lack of market interest, itu berarti kita nggak ngelihat pasarnya. Pasarnya itu selalu ada supply and demand, supply and demand, supply and demand. Jadi kalau kita ngelihat produk itu bagus, tapi tidak ada market ya, itu susah, ya kan? Ada beberapa startup itu di fintech, mereka punya community, udah bagus community-nya, sehingga mereka bisa create bisnis di situ, ya kan? Cuma dia tidak fokus. Harusnya kalau misalnya community based produk itu harus drive-nya yang dibangun itu selalu adalah community-nya, ya kan? Nanti baru pada saat titik tertentu baru ada bisnis yang signifikan yang bisa dibangun jadi ekosistem bisnisnya. Tapi karena ingin mencari transaksional bisnis dari community sehingga core objektifnya hilang, gitu kan? Sehingga dipecah, ada yang transaksional bisnis, ada yang community based bisnis. Sementara yang community based bisnis yang justru sebenarnya membangun jiwa korsa, karena ini community, ini mungkin lebih banyak untuk bersosialnya, lebih banyak untuk sharingnya, ada sedekahnya di dalam itu, sehingga itu membangkitkan kebersamaan, sehingga bisnis itu makin lama makin gede. Tapi setelah dirubah menjadi transaksional, agak sedikit liberal, community tersebut hingga menjadi agak kecewa dengan itu. Akhirnya mereka meninggalkan community ini. Sementara produk itu tidak bisa dijalankan di luar community karena brandingnya udah kandung masuk di community ini, gitu. Jadi interest di market di luar community ini udah tidak ada. Yang ada justru di dalam community ini. Inilah kesalahan karena ingin cepat untuk merubah bisnis model, tapi tanpa memikirkan bahwa market sebenarnya dari kita itu di mana. Itu yang harus kita pikirkan juga. Terus ada 12 item, jadi teman-teman kalau waktu menjalankan bisnis ini mungkin bisa coba di-exercise, gimana tim kita gimana, ada disharmoni nggak, apalagi kalau berpartneran itu sangat challenging. Saya lihat di sini di teman-teman, saya banyak bantu partner untuk develop dia punya market, dia develop dia punya perusahaan. Itu tahun pertama itu sangat agresif, sangat bagus, sangat teamwork-nya kelihatan, karena mereka nggak ngerasa bahwa ini oke, kita ini usaha sama-sama, menang sama-sama, ini sama. Tapi pada saat udah kelihatan profitable-nya, udah kelihatan ini mulai berbicara masalah saya yang kontribut lebih besar, saya yang ini, saya yang itu, akhirnya pecah dan buat company baru jadi saingan, sehingga kita hanya yang menjadi kompetitor kita sebenarnya itu bukan orang lain, tapi sebenarnya mantan tim kita atau teman-teman kita atau orang surrounding kita yang kecewa dengan kita. Jadi tim ini sangat penting gitu, karena itu yang harus di make sure oleh teman-teman startup sebelum mulai ini recognition-nya gimana gitu kan. Harus jelas gitu. Jangan bilang nanti aja kita hitung-hitungan. Itu sangat rentan gitu. Mending dari awal kita mau hitung kontribusi masing-masing sekian, nanti ini sekian, itu sekian. Jadi pahit-pahit di awal, di ujungnya juga jelas itunya. Kemudian ada legal binding bahwa tidak akan membuat bisnis yang sama, bla bla bla. Semua exit clause-nya dijaga. Karena itu sangat penting, apalagi kalau memang itu barrier to entry kita bisnis itu sangat tinggi, sehingga kalau ada orang mereplicate bisnis ini, otomatis dia nggak jadi bisnisnya nggak jadi interest dari market itu akan berkurang. Itu yang penting dipikirin juga. Teman-teman bisa go through, bisa lihat di websitenya frag.tl tentang ini, semua tentang penjelasan masing-masing item-item atau isu-isu yang emerge, yang timbul di dalam
dalam startup, ya kan? Apalagi kalau misalnya no market need. No market ini jangan sampai bikin produk, ya kan? Karena idenya bagus, tapi pasarnya nggak ada atau kita nggak bisa bikin pasarnya, gitu kan? Tapi sebenarnya jangan juga terlalu dangkal menganalisa pasar, ya kan? Kalau misalnya kita lihat semua startup yang sustain atau yang sukses ngedobrak, itu memang awal-awal semua orang menganggap itu nggak mungkin, ya kan? Nggak mungkin, nggak ada marketnya, nggak ada pasarnya, itu burning case, bla bla. Tapi kalau memang kita bisa siap, gitu kan, bangun ekosistem bisnis yang mengkomposit core bisnis yang merugi, itu kan orang kan malah jadi bagus, malah jadi competition-nya juga malah berkurang jadinya. Itu yang harus kita teman-teman pikirkan ke depannya. Kemudian ini ada sedikit perbandingan antara funded startup dengan unfunded startup. Jadi bukan berarti funded startup itu tidak masalah, unfunded startup itu bermasalah, bukan selalu. Tapi dengan ada duit, kita minimal kita ngomong itu good problem to solve. Minimal kita ada something yang kita bisa running kalau kita punya funded, punya uang. Gitu. Tapi kalau kita nggak punya uang, idenya yang harus lebih banyak, ya kan? Lebih banyak pakai servicesnya daripada investment costing dari yang ada yang akan ditimbulkan. Jadi kalau bedanya di startup yang dengan funding, mereka tuh kebanyakan di awal-awal terlalu burning case, tapi tidak dipikirin berapa lama mereka bisa sustain. Contoh misalnya, ini bukan di startup ya, tapi kalau saya misalnya teman-teman datang ke saya, dia ingin jadi partnernya Alcatel-Lucent, bisa jadi partner saya. Dia mereka nanya ke saya, mau bikin company, jadi partnernya Alcatel, bisa nggak? Bisa, saya bilang kan. Terus bagaimana caranya? Ya, kamu bikin business plan, kita bikin sama-sama. Kemudian berapa investasi saya yang butuhin? Ya, investasinya relatif. Saya bilang, pertama target market yang mau dicari mana, kemudian orangnya minimal sekian. Jadi kalau misalnya contoh kasarnya saya bilang untuk bisa sustain itu minimal per tahun $1 juta, ya kan, dengan margin 10-15%, misalnya kan. Berarti kan 15% itu kira-kira 150.000. 150.000 itu adalah investasinya yang harus dia burn, ya kan. Ya kalau dalam 1 tahun itu dia punya cash 150.000 yang dia mau burn untuk dapat 1 juta. Kalau bisa tidak dapat 1 juta, mereka harus pikirin 3 tahun, bisa 1 tahun atau 2 tahun untuk grab market tanpa ada revenue. Itu yang worst case scenario. Tapi kalau mereka nggak bisa standby sampai segitu, ujung-ujungnya ya visinya hanya day to day. Jadi hari ini. Jadi nggak ada grabbing benar-benar market. Jadi ada shooting everywhere. Itu yang kejadiannya. Sementara kalau dari sisi startup yang tidak punya funded properly, itu isunya kebanyakan ada di bisnis model. Jadi karena bisnis modelnya toh kan tidak mengeluarkan duit, jadi otomatis bisnis modelnya pun tidak di-exercise sering mungkin, atau komponen exercise-nya tidak banyak, parameter-parameternya tidak banyak. Kemudian, ini slide saya terakhir, itu kita lihat bahwa startup umumnya tech fokus, jadi fokusnya di teknologi. Dan umumnya itu hanya banyak dari yang satu ke satu itu kemiripannya banyak, ya kan. Memang barrier to entry-nya nggak terbanyak sehingga gampang untuk di start. Kemudian kita lihat, oh ternyata kompetisi keras ini itu akhirnya tutup, bikin lagi yang baru. Tapi kalau misalnya cari yang barrier entry-nya itu susah, jadi istilahnya seandainya saya bikin startup ini, kira-kira orang jadi follower saya itu nge-follow bisnis saya bisa nggak? Ada orang punya modal lebih gede memfollow saya bisa nggak? Itu yang penting. Jadi harus tahu marketnya kita di mana, sehingga kalau kita misalnya ke market itu
orang lain pun nggak bisa masuk market itu karena ada spesifik, ada specialty yang diperlukan untuk masuk ke bisnis tersebut. Demikian teman-teman, mudah-mudahan ini jadi pengantar untuk diskusi kita. Saya kembali kepada Mas Aan, moderator, jika ada pertanyaan. Demikian. Baik, terima kasih Mas Adios. Luar biasa ya insight-nya di Mas Adios ini. Jadi kita semua jadi bisa tahu nih, terutama saya ya, kesalahan-kesalahan apa sih yang harus kita antisipasi di awal gitu ya. Nah, di kesempatan ini, jadi sebetulnya waktunya masih ada dari Mas Adios untuk ngobrolin lagi, cuma lebih bagusnya lagi kalau sesi tanya jawab ini agak panjang berarti waktunya nanti ya. Jadi Iya, betul. seperti yang tadi saya mention di depan, ada 3 pertanyaan yang boleh diajukan. Waktunya 15 menit, jadi boleh dimulai dari sekarang. Nanti pertanyaannya boleh via chat atau pakai reaction di situ. Nanti Mas Adam monitor untuk bisa ngatur siapa yang pertama nanti yang harus dijawab. Gitu ya. Boleh silakan dari teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan. Kesempatan bagus ini buat nanya-nanya. Silakan. Nah itu ada tuh dari Mas Hilman Kamil ya. Jadi dia nanyanya kalau terjadi funding gap gitu ya. Kalau terjadi funding gap gitu ya. Atau oke, bisa di unmute kali Mas Adam, Mas Hilman Kamil ini. Mas Adam monitor. Iya, ini Mas Hilman. Silakan Mas Hilman nanya. Halo Mas, perkenalkan Mas, nama saya Hilman Mas dari Startup Logistics. Oke. Jadi gini, saya punya case ya Mas. Saya tuh munculnya di saat logistik startup tuh udah fundraising semua. Dan begitu saya muncul, saya punya funding gap Mas. Funding gap-nya itu yang tertarik sama saya itu tiket size-nya sekitar $2 juta ke atas. Nah, sedangkan revenue saya, GMV saya belum bisa mencapai matriksnya mereka, Mas. Gitu. Tapi secara bisnis model semua fit. Dan secara market fit juga tertarik mereka, positif gitu. Cuman mereka cuma bisa nunggu atau mereka kasih solusi, lu cari angel investor yang bisa funding, yang bisa bridging, katanya. Nah, kalau misalkan terjadi funding gap gitu, barangkali ada ini Mas, barangkali ada masukan kita harus ngelakuin apa ya Mas ya? Kita juga bingung nih. Tunggu dulu, saya bisa agak ini lagi diulang lagi dikit Mas, yang tadi. Mas apa namanya tadi? Hilman. Mas Hilman. Maksud dari funding gap itu kenapa? Kenapa mereka, saya kurang mengerti bisnisnya, maksudnya kenapa harus di $2 juta? Maksudnya gimana? Ulang lagi. Jadi gini Pak, kan kalau di startup itu kan ada series ya, ada seed, terus ada pre-series A. Nah yang mau invest ke saya tuh yang tertarik tuh udah pre-series A, sedangkan saya belum funding sama sekali, saya masih bootstrap. Itu. Nah, untuk mencapai yang pre-series A, saya butuh GMV itu $1 million whole of year. GMV itu apa tuh GMV? GMV itu gross merchandise value. Gross merchandise value. Oke. Nah, jadi saya tuh butuh untuk reach $1 million, tapi saya baru nyampe $700,000 gitu loh. Jadi di sini tuh ada gap. Nah, funding gap ini lumayan sangat yang membuat statement harus 1 juta dulu baru bisa dapat funding itu siapa? Visinya, yang di mana? Kenapa? Visi yang di mana? Visi yang di standar visi di mana-mana atau semua visi itu kan setiap visi kan punya metrik sendiri, Mas. Setiap visi kan punya North Star metrik sendiri. Iya.
Nah itu gimana? Barangkali ada masukan apa yang mesti dilakukan sih kalau misalkan startup Ya, tuh ya. kalau saya sarankan itu bukan ke visi lah, ya mungkin lebih ke relationship atau network lah, gitu kan. Kalau mungkin yang disebut dengan angel investor atau apa, tapi sebenarnya lebih bagus nyebutnya nyarinya partner daripada venture capitalist kan. Karena memang di situ venture capitalist kan ya otomatis ujung-ujungnya agak susah jadi syariah ujung-ujungnya kan. Kalau memang objektif kita mau jadi bisnis syariah gitu kan. Tapi kalau misalnya kalau saya saranin mungkin saya bisa bantu mungkin karena kalau saya ngerti bisnisnya Mas, saya mungkin bisa jadi bridging buat cariin investor atau partner untuk Mas Hilman gitu. Kalau memang 750.000 udah achieve dengan return yang bagus, ya kenapa nggak kita bisa bisa ikutan asal kita bisa lihat secara bisnis model, secara bisnis plan ini adalah sustainable business gitu, yang sesuatu yang kita bisa kerjain sama-sama ke depan gitu. Oh, boleh banget Mas. Saya Kalau misalnya nanti boleh kalau nanti kita lewat Mas Doni, kita bisa ketemu, bisa coba ya. kita isi sama-sama. Saya bisa bantuin karena kebetulan saya banyak teman-teman yang pengusaha-pengusaha Muslim juga yang bisa bantuin teman-teman kalau memang kesulitan pendanaan, tapi dalam artian bisnis modelnya, bisnis plannya, semuanya itu adalah sesuatu yang kita bisa kerjain sama-sama gitu. Iya. Insya Allah lah. Ya, Insya Allah. Thank you banget nih, Mas Adios. Thank you. Boleh Mas. Jadi dengan Mas Doni atau Mas Aan nanti hubungi ke kita Mas untuk bisa terkonek sama Mas Adios nantinya. Ya Mas Hilman. Terima kasih Mas Hilman, pertanyaannya bagus sekali. Siap. Mas Aan. Selanjutnya ada Mas Muhammad Taufik Rabbani ya. Muhammad Taufik Rabbani. Pertanyaan kedua, Mas Adam minta tolong di unmute Mas untuk Mas Muhammad Taufik biar langsung ngomong gitu ya. Tadi kira-kira pertanyaan sih tadi apa nih? Langkah pertama atau strategi kita ketika startup kita sudah fail atau mau fail gitu ya. Mas Muhammad Taufik Rabbani, kalau sudah di unmute sebentar. Oh sudah ya? Sudah di unmute ya. Silakan Mas ngobrol aja langsung sama Mas Adios. Maaf Mas ya, sebelumnya ini suaranya agak mengganggu karena sedang renovasi. Oh nggak apa-apa, ini semuanya di rumah kan, ini banyak yang ada yang suara-suara. Tenang aja, santai aja. Oke. Jadi gini Mas, kan saya dulu punya startup satu itu udah fail. Dan ini saya bangun lagi, cuma saya masih belum yakin untuk runningnya. Takutnya ketika kita fail atau ketika kita gagal, kita nggak bisa membangkitkannya lagi. Dan ini saya bidangnya juga sama Mas Ian, di startup yang sebelumnya. Cuma beda nama aja. Apa itu Mas? Di bidang apa kalau boleh tahu Mas? Di bidang jasa Mas. Oh di bidang jasa, dan yaitu? Di bidang kebudayaan. Dulu itu kita di bidang jasa, jadi kita menyediakan jasa untuk pelatihan penari. Oh, penari. Failnya kenapa Mas? Failnya ini Mas, ketika kita udah buat bisnis modelnya, kita nggak dapat investor. Karena kita kesusahan untuk mendapatkan investor itu, jadi kita dana sendiri. Sedangkan kita istilahnya nggak bisa berkembang karena dananya itu dari kita terus, dari founder. Oke, dari founder. Gitu ya, bootstrap gitu kira-kira. Iya. Oh enggak Mas. Itu jadi 1-2 tahun. Emang, ya, jadi udah burning case di berapa tahun? 2 tahun? 2 tahun, Mas. Terus tidak ada revenue atau gimana? Revenue-nya dikit, Mas. Paling enggak setahun itu cuma bisa untuk pengeluaran selama setahun aja. Jadi kita enggak ada gaji untuk cash-nya di burning lebih dipakai untuk apa? Cash-nya lebih untuk ke ini Mas, bayar website, terus bayar staff-staff kita.
Oh, bayar website, bayar staff gitu. Maksudnya bayar Iya. hostingnya. Iya. Itu yang burning cash banyak. Sementara Iya. kenapa Sama promosi juga sih yang bikin membengkak. promosi di mana, lihat pakai apa biasanya, Mas? Saya pakai biasanya IG sama ini Mas, di Facebook sama Google AdSense. Oh, jadi promosinya lebih apa namanya? Nggak targeted ya, lebih ke Iya. di let Google yang mau transfer kemana gitu ya, Iya. ke sosial media gitu ya. Iya. Tapi servisnya Mas itu, jasa Mas itu lebih ke targeted community, targeted audience atau niche market atau gimana sebenarnya? Lebih ke ini sih Mas, lebih ke market. Nggak, maksudnya Eh, open atau misalnya orang-orang tertentu, misalnya pemerintahan atau travel agent atau apa gitu sebenarnya. Kalau dulu itu Target. travel pemerintahan Mas kita. Kalau pemerintahan ya sebenarnya eh, agak susah kalau sifatnya ini kan, sifatnya online kan ya. Karena memang kalau di pemerintah government, kalau target market government itu mostly itu harus door to door gitu. Kecuali kalau marketnya itu adalah orang yang tidak tahu informasi tentang kita, misalnya kayak travel guide gitu kan, dia tidak tahu informasi di sana sehingga dia butuh kita gitu kan. Tapi kalau government itu mereka kan biasanya kebutuhan mereka tuh udah ada orang yang apa namanya, memenuhi kebutuhan tersebut gitu. Jadi kalau kita lewat online, mereka umumnya nggak tahu kan, tahu untuk servisnya kita. Jadi kita tetap harus apa namanya, marketing kita itu atau campaign marketing kita itu harus targeted ke orang-orang yang jadi vendornya pemerintah gitu kan, atau kita masuk di vendor management sistemnya mereka, ya kan? Itu yang harus ini. Tapi kalau misalnya di luar pemerintah yang mekanismenya open, bisa ad hoc, pengadaannya ad hoc, itu bisa. Tapi kalau pemerintah kan umumnya tidak bisa ad hoc biasanya kan, harus melalui proses-proses yang apa namanya, kecuali untuk dana-dana yang memakai dana-dana PNPB atau dana-dana operasional atau dana-dana taktis kan. Jadi memang agak susah Mas kalau go to market modelnya seperti ini gitu. Soalnya emang kendala kita juga ketika kita mengajukan ke pemerintah itu ini Mas, birokrasinya panjang banget. Nah itu kalau Mas Doni itu pakarnya di pemerintah, tapi saya rasa kalau ke pemerintah untuk startup kita agak susah karena memang kecuali kayak sekarang kan dia melakukan e-purchasing, e-katalog yang seperti itu gitu kan. Jadi kita harus ikutan jadi vendor salah satu di e-katalog. Tapi rasanya kalau yang service-service seperti ini kan mereka belum masuk ke e-katalog. Kalau saya nggak salah gitu ya. Tolong kalau dikoreksi, mungkin kalau alat kesehatan, IT, yang lain-lain itu udah masuk di e-katalog mereka gitu. Jadi kalau asumsi saya startup itu adalah web based selling ya, yaitu atau apps selling, itu nggak kena kita kalau ke government. Koreksi saya kalau saya salah, karena bisa kalau government itu lebih ke relationship selling kalau di situ kan. Iya. Gimana Mas Iko? Oke, Mas Muhammad Taufik, Ya, Mas Muhammad Taufik. ada yang ditambahkan lagi Mas? Sudah jelas atau bingung gitu ya? Sebenarnya nanti kalau yang nggak berkesempatan
nanya di session ini, nanti boleh nanti di akhir session ini nanti saya akan sebutkan nanyanya via apa gitu ya. Nah, ini pertanyaan ketiga nih dari Mas Aryo Utomo ya. Mas Aryo Utomo. Oke. Mas Aryo Utomo itu kalau yang saya baca, sebaiknya untuk tahap awal sebagai founder, lebih fokus produk sampai jadi dulu atau user dulu. Sedangkan keterbatasan dana untuk build produk dari para founder sehingga calon user kami merasa terlalu lama menunggu. Nah, mungkin Mas Aryo bisa menjelaskan, langsung nanya ke Mas Adiosnya. Silakan Mas Aryo. Oke. Pagi Mas Adios, saya Aryo. Pagi Mas Aryo. Ya, mau ini apa sesuai dengan pertanyaan tadi kan, misalnya kan kita memang fokus nih, jadi memang sudah ada yang masih bekerja, ada yang sudah tidak bekerja. Akhirnya dari mereka sisa tabungan mereka bekerja yang lalu, akhirnya sudah banyak nih dihabiskan buat produk nanti, produk kita yang kita bangun ini belum jadi nih. Nah, sedangkan kita udah ngumpulin usernya sih masih sifatnya manual. Jadi mendata user kita pakai Google Form gini-gini, masuk ke Excel. Nah, itu sudah lumayan banyak datanya. Nah, sampai saat ini mereka terus menanyakan ini kapan ini produk kau jadi, dibilang kan. Sedangkan user kita tuh tersebar di beberapa negara sih. Gimana ya? Maksudnya Mas siapa tadi Mas Adios Purnama memberikan saran kepada kami nih, saya gitu kan, atau mungkin teman-teman yang lain, sebaiknya langkah seperti apa yang harus dilakukan gitu kan. Karena kan memang user kita itu kan para buruh migran, jadi mereka untuk ngirim ke uang ke Indonesia memang pengen mencoba produk kita, sedangkan kita kan bangun suatu produk itu sistemnya itu cukup lama, makan waktu. Nah, memang di remittance ya Mas ya, Arya, di remittance ya berarti ya? Iya betul. Kira-kira gitu ya, oke. Transfer dana. Ya, itu dari sisi perizinan gimana? Perizinannya sih kita memang ya memang belum keluar license-nya. Ya kita kan nggak langsung ini, jadi kita udah submit, udah notice nih kita punya barang, punya ini, kita punya legalnya, punya forecasting semuanya, kita udah submit. Ya memang dari pihak itu kalian trial aja dulu, simulasi seperti ini gitu kan. Yang penting secara sistemnya, security-nya segala macam sampai ke laporan keuangannya jelas. Nah, cuman kan balik lagi ke pertanyaan dasarnya, kami ini keterbatasan dana sehingga membuat suatu produk ini lumayan lama gitu loh. Udah hampir 6 bulan. Udah coba present ke para investor belum Mas Aryo? Present sih awal-awal sih sempat present. Nah, cuman kan sekarang ya kita belum present lagi karena ya kita belum ada produk, belum ada apa, istilah kata kita jadi agak kurang pede lah untuk ngomongin ke investor lagi. Awal-awal kita baru ngomong. Yang baru ditawarin apa? Konsepnya udah jadi atau udah MVP-nya sih, MVP kita. MVP-nya? Iya. Ini udah jadi mock-up dong berarti? Udah jadi sih. Semua bisnis prosesnya udah jadi, semua udah jadi. Bisnisnya udah jadi, tinggal di core sistemnya aja yang kita belum jadi, benar-benar belum jadi. Jadi memang secara mock-up-nya udah ada untuk ininya, nah cuman core sistemnya aja yang belum ada, belum jadi sih, belum deploy ke dalam sebenarnya nggak mesti harus nggak pede sebenarnya, ya kan? Karena kalau startup itu kan harus pede. Itu modal dari startup itu memang harus pede habis, tapi ya jangan pede tapi nggak ada background knowledge yang untuk sana. Iya. Kalau misalnya saya mau invest atau ada orang mau invest, tapi kalau Mas Aryo-nya nggak pede, ya kan, berarti kan fighting spirit-nya itu nggak kurang, gitu kan. Kalau misalnya kita asalnya ada orang present di depan kita, coba kita minta kita invest, minta kita coba jadi partner atau gimana. Kalau misalnya dari
sisi yang punya idenya, dia nggak lihat bahwa itu sesuatu yang workable, ya kan? Yang dilihatnya memang apa namanya, problem itu tidak ada cara overcome-nya gitu kan, solusi di baliknya itu bisa dari challenger itu jadi opportunity, gimana convert challenge jadi opportunity kan. Nah, kalau bagi saya sih sebenarnya itu tuh harusnya kalau dengan konsep itu belum ada orang yang pakai, belum usernya udah ada dan significant user, number of user yang ada dan kita bisa jadi itu business case, saya rasa Mas Aryo harus pede gitu, dan habis itu kita ngobrol, ya kan? Kita ngobrol, Mas Aryo pede, nanti saya bisa bawain ke orang-orang yang punya interest yang sama Mas Aryo gitu kan. Dan saya juga pernah bantu salah satu fintech untuk ngerjain ini juga, gitu kan. Dan mereka punya dana yang banyak, gitu. Punya dana yang lumayan gede, dan mereka juga punya community seperti yang saya ceritain di awal. Cuma karena pergeseran dari tim inti sehingga bergeser misi dan visinya, sehingga user ini pun menjauh, gitu kan. Usernya menjauh, dia barangnya ada, usernya yang kagak ada. Ya, itu yang jadi ini. Terus masalah license, gitu kan, masalah perizinan dari OJK, perizinan dari yang terkait dari, kalau nggak salah kalau fintech itu masih BI, Mas. tanganin BI gitu kan. BI. Ada kalau sistem pembayaran BI. Itu yang harus tahu gitu. Saya nanti saya punya teman yang ngurusin apa namanya di BI yang bisa kasih advice gimana caranya proses-proses ini, dan proses perizinan ini memang agak sedikit apa namanya challenging lah. Tapi saya yakin lah kalau misalnya produknya ada, ini kan bukan makanan istilahnya, semakin lama juga tidak akan basi lah gitu ya istilahnya. Cuma asal bisnis modelnya diperbarui, ininya tetap diperbarui, idenya tetap diperbarui, itu ya kita harus jalanin terus ikhtiarnya gitu kan. Kalau memang ini sesuatu yang worthwhile untuk di fight for lah gitu. Tapi harus confidence level super tinggi dari Mas Aryo-nya, sehingga saya juga bawainnya ke teman-teman juga confidence gitu kan. Jangan sampai saya jadi spiritual advisor nantinya daripada business advisor kan. Itu yang kita harus iniin, bahwa kita di sini tuh yang yakin dengan bisnis ini adalah Mas Aryo, ya kan, bukan saya kan. Sebenarnya gitu. Gini Pak, saya mau ini lagi, bukan masalah nggak pede secara ininya ya, secara personalnya, cuman secara ini kan kita dulu itu membawa ini baru sebatas ide. Kata bilang, ya udah kamu jadikan dulu lah produk kamu, barang kamu jadi penggunanya ada. Nah saat ini kan kita memang ya tahun ini kita belum ada ke arah ke investor atau ke macam. Tahun 2019 udah beberapa ya. Cuman ya itu tadi saya bilang ya kalian jadi duit dulu lah. Ibarat kata bisnis tuh harus berdarah dulu. Jadi jangan baru mulai langsung dapat investor katanya. Ini bagus katanya. Nah, cuman kalian harus berdarah dulu. Maksudnya di situ sih Pak. Aku mau sharing aja gitu. Iya. Oke. Ya nggak masalah, nanti kita bisa lanjutin lebih. Ini kan lebih teknis ya, Nanti Mas Aryo lewat teman-teman di AMSI, nanti kita mungkin bisa discuss lebih dalam, ya kan, one to one atau gimana. Kita regular ketemu atau gimana cara AMSI untuk memfollow up ini. Yang menarik bagi saya sih, ya nanti kita coba luangin waktu lah seminggu sekali kita one to one atau gimana nanti ininya. Apa yang saya bisa bantu, saya coba bantu teman-teman di startup di sini. Jika memang ini jadi ada sesuatu yang hanya bukan NATO, yang no action talk only gitu. Jadi bagi saya sih semuanya menarik, karena saya pernah jadi juri untuk hampir 250 apps ya, untuk hackathon kan. Dan itu semua idenya menarik, semua menarik. Saya merasa bahwa ternyata orang kita itu sangat kreatif, cuma penchannelnya aja yang diperluin gitu. Kalau
saya waktu itu diberi kesempatan, saya mungkin nggak pilih 3 aja, saya mungkin pilih banyak, karena banyak sebenarnya yang berpotensi, gitu kan. Itu jadi jangan patah semangat lah Mas Aryo, bahwa itu tuh sesuatu, kalau misalnya kita yakin dan memang marketnya ada dan kita punya kemampuan itu, dan ini memang adalah bagian dari perjuangan kita, ya pasti ada jalannya, gitu aja. Baik, jadi menarik sekali yang kita obrolin ini, karena memang keterbatasan waktu ya, jadi nanti di sesi ini hanya 3 pertanyaan, tapi buat teman-teman yang masih punya pertanyaan nanti, bisa kontak ke kita lewat chat ini nanti, atau di email ya, sekretariat@muslimstartup.id. Sekretariatnya pakai C ya, nggak pakai K ini, nggak tahu nih yang bikinnya. Oke, pakai C ya. Jadi kalau boleh saya ulang lagi, tadi ada 3 pertanyaan. Yang pertama dari Mas Hilman terkait sama funding gap tadi yang udah dijawab sama Mas Adios. Terus kemudian dari Mas Muhammad Taufik Rabani, yang strategi apa sih yang ketika kita mau bangun lagi setelah gagal, sementara mungkin duitnya sudah mau habis gitu. Terus kemudian terakhir dari Mas Aryo, fokus produk apa user dulu. Mas Aryo ini punya satu layanan remittance yang menarik mungkin. Nah di kesempatan ini kan kita jadi punya ada satu kesempatan. Tadi Mas Aryo sudah membuka diri networking kan ya buat kita, buat siapa saja yang punya sesuatu yang menarik, mungkin kita bisa bantu nanti untuk membuat networking lebih lanjut. Jadi memang AMSI ini dibuat untuk salah satunya adalah hal itu. Jadi kita mau mewadahi startup-startup yang ada di AMSI, kita mengencourage, kita mengempower supaya bisa lebih hebat lagi. Nah, jadi tadi saya ulang lagi waktunya ya. Jadi Mas Adios dan teman-teman yang sudah berinteraksi dengan baik sekali, saya ucapkan terima kasih, memberikan kita banyak insight ini, banyak wawasan, terutama kepada saya ya. Jadi nanti saya berikan nomor kontaknya, nomor WhatsApp untuk materi ini kalau ada yang mau minta, atau yang tadi pertanyaan selanjutnya, atau ada sesuatu yang mau disampaikan, tadi feel free untuk chat ke sana, nanti kita tampung dan kita, ya tadi Mas Adios bilang notok gitu ya, bukan NATO gitu ya. Jadi waktu juga akhirnya yang memisahkan kita di sesi ini. Jangan lupa nanti kita jam 7 malam ya, kita start, ada lagi satu sesi di hari ini. Kali ini kita sama Ustadz Duyono, topik kita di seputar ini ya, jadi tentang taubat kita yang membawa keberuntungan dan pintu-pintu rezeki. Jadi ada banyak hal mungkin yang kita sudah lakukan terkait sama urusan dunia yang nggak kebuka-buka juga. Ternyata urusannya nggak cuma di situ, ternyata ada pemveto sejatinya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita nggak nanya ke Allah itu, jadinya kita nggak nyampe-nyampe. Makanya nanti malam kita mengundang lagi siapapun yang sudah ada di sini untuk ikutan juga nanti sama Ustaz Jono. Akhirnya kami ucapkan terima kasih ke Mas Adios. Jangan kapok ya Mas ya. Enggak, kapok ya. Oke, jadi dan teman-teman semua, terima kasih waktunya. Saya tutup. Saya ingatkan lagi, boleh kalau yang mau belum live silahkan tanya di chat tentang pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab, nanti kita sampaikan ke Mas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.